itu berada di tangan rakyat. Jadi Indonesia itu segala sesuatunya itu rakyat boleh mengumumkan pendapatnya. Bisa juga rakyat itu bisa menjadi presiden, bisa menjadi wakil-wakil daerah, semua itu dari rakyat dan dipilih oleh rakyat. Setelah dipilih oleh rakyat kemudian menjabat menjadi pemerintahan. Nah, setelah menjadi pemerintahan itu tetap saja tupoksinya itu, kinerjanya itu untuk rakyat gitu. Nah, kemudian ada demokratisasi Indonesia. Nah, di mana demokratisasi Indonesia ini bahwa semenjak tanggal 3 November tahun 1945 bahwa di Indonesia itu dianjurkan untuk membentuk partai politik. Nah, jadi Parpol ya Bu ya? Iya. Partai politik. Jadi kalau di Indonesia itu untuk menjadi presiden atau wakil-wakil rakyat itu harus melalui partai politik. Tidak bisa independen mengajukan diri sendiri. Iya. Kemungkinan tidak ada pendukung kalau misalnya mengajukan diri sendiri ya Pak ya. Jadi Perseorangan ya, independen. Jadi harus melalui partai politik. Nah, di Indonesia itu terdiri dari multipartai ya Pak ya sekarang. Betul. Itu banyak sekali partai-partai politik di Indonesia. Ada Demokrat, PDI, Golkar, kemudian PAN, P3K, P3, PBB. Kemudian banyak. banyak sekali ya, ada Gerindra dan sebagainya. Iya. Nah, itu jadi di Indonesia itu dimulai demokratisasinya itu semenjak 3 November tadi boleh membentuk yang namanya partai politik. Betul Bu Asti. Nah, kemudian yang ketiga ada prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Jadi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia itu tidak sembarangan, yaitu ada 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia yang mana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi segala sesuatu dalam demokrasi ini harus konsisten atau taat terhadap Tuhannya masing-masing ya, atau Tuhan yang sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Nah, jadi demokrasi dengan kecerdasan ini bahwa demokrasi itu bukan dengan kekuatan naluri, otot ataupun kekuatan massa semata-mata, tapi harus memiliki kecerdasan rohaniah, akliyah, kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional. Jadi harus bisa mengatur kecerdasan dalam dirinya gitu. Iya. Yang ketiga ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat ya. Jadi rakyat Indonesia yang memiliki atau memegang kekuatan kedaulatan tersebut gitu. Jadi dipercayakan kepada para wakil rakyat misalnya oleh MPR, DPRD gitu ya, DPR. Nah, kemudian ada demokrasi dengan rule of law, atau demokrasi ini harus sesuai dengan hukum ya. Kalau rule of law itu, jadi demokrasinya tidak bisa sewenang-wenang, harus sesuai dengan hukum, harus tetap taat terhadap aturan yang ada di Indonesia. Yang kelima ada demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Nah, tentang pemisahan kekuasaan negara ini sebetulnya udah dibahas ya Pak ya waktu kelas 10 ya. Ada beberapa kekuasaan, ada pemisahan ya. Nah, jadi di Indonesia itu adanya pemisahan kekuasaan negara. Jadi dipisahkan ada eksekutif, legislatif, yudikatif ya. Di mana ada badan-badan negaranya tersebut yang bertanggung jawab gitu. Kemudian ada demokrasi dengan hak asasi manusia. Nah, jadi demokrasi ini harus mengakui hak asasi manusia. Jadi menghormati hak-hak asasi tersebut. Jadi tidak boleh diskriminasi terhadap masyarakat yang lainnya. Yang ketujuh, ada demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Jadi sistem pengadilan yang merdeka itu yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Jadi dalam demokrasi ini hukum itu tidak memandang si kaya, si miskin, atau si cantik, belum cantik, atau
yang putih atau belum putih tidak memandang tersebut ya. Jadi harus adil gitu, harus sesuai dengan fakta, saksi, alat bukti dan sebagainya. Yang kedelapan ada demokrasi dengan otonomi daerah, di mana yaitu pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Jadi otonomi daerah itu daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten kota dengan peraturan pemerintah. Jadi daerah juga boleh membangun atau disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggaraan urusan-urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerahnya gitu. Jadi daerah juga boleh mengatur rumah tangganya sendiri atau daerahnya sendiri gitu. Tidak harus terus-terusan diatur oleh pusat, akan tetapi harus sesuai dengan undang-undang dasar. Kemudian yang ke-9 ada demokrasi dengan kemakmuran, yaitu soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan gitu. Jadi demokrasi ini ditujukan untuk membangun negara. Jadi negara itu harus makmur gitu. Setiap warga negaranya harus sejahtera gitu. Nah, kemudian yang ke-10 ada demokrasi yang berkeadilan sosial. Jadi menggarisbawahi bahwa keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan dan lapisan masyarakat ya. Jadi semuanya harus adil. Tidak ada anak emas atau yang diberikan keistimewaan atau hak-hak khusus. Semuanya sama rata. Tidak dispesialkan. Ya sedikit anak-anak. Silakan yang masih mendengarkan atau yang belum, silakan untuk segera mendengarkan dan juga lagi mendengarkan agar dipersiapkan apabila ada yang hal-hal yang penting bisa langsung ditulis, dipersiapkan alat tulisnya karena kalau ada hal-hal penting nanti bisa bisa dijadikan catatan ya. Sedikit informasi mengenai tadi menyinggung partai politik ya Bu Asti. Bahwa salah satu syarat untuk mengajukan itu kan harus melalui partai politik ya. Nah, Indonesia ini mengadakan pemilu itu pertama itu pada tahun 1955, yang mana pada tahun 1955 ini diikuti oleh 172 kontestan, terbanyak nih partai politik, tapi ada 4 partai terbesar di antara 172 itu, yaitu ada PNI, Masyumi, lalu NU dan juga itu ada PKI Bu Asti ya pada tahun 1955. Tapi sekarang nggak ada ya. Lalu dilanjutkan pada tahun 1971. Nah, ini ada sekitar 10 partai politik. Di anak-anak nanti silakan bisa searching saja di di Google atau misalkan cari di buku sumbernya mengenai apa saja sih partai-partainya pada saat itu pada tahun 1971. Lanjut ke tahun 1977. Nah, ini pada saat sampai 1997 ya, sekitar 30 tahun ini pada saat Orde Baru Bu Asti. Iya, Orde Baru. Pada saat kepemimpinan Presiden Soeharto. Nah, pada saat itu ada 3 kontestan partai politik yang sama. Jadi selama 30 tahun itu hanya 3 partai politik yang menjadi kontestan yang lolos verifikasi. Yaitu ada P3 atau Partai Persatuan Pembangunan, patut digaris bawah ini. Ada 2 golongan karya, yang ketiga adalah Partai Demokrasi Indonesia pada saat itu PDI. Jadi selama 30 tahun kurang lebih ada 3 kontestan yang menjadi partai politik. Dan yang mana presidennya pada saat itu sekitar hampir 30 tahun dipresiden oleh Presiden Soeharto. Tapi dengan berbeda wakil presiden ya Bu Asti. Iya. Lalu lanjut ke pemilu 1999. Nah, ini ada sekitar 48 partai politik. Banyak juga tuh. Ada 48 partai politik ya. Silakan Anda kalau ingin tahu nama-nama partainya bisa di searching saja lah. Atau bisa dicari biasanya kalau di undang-undang dasar yang kecil itu ya Bu Asti suka ada tuh urutan dari tahun ke tahun, dari periode ke periode mengenai jumlah partai politik sampai kabinet-kabinetnya itu. Juga lanjut ke pemilu 2004 nih. Dari tahun 99 lanjut ke 2004.
Nah, ini sudah reformasi. Pemilu 2004 ini menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka yang diikuti oleh 24 partai politik. Silakan kalau yang ingin penasaran partainya apa saja bisa di searching. Lanjut ke pemilu 2009. Nah, ini hampir sama ya, daftar terbuka diikuti oleh 38 partai politik, juga 6 partai politik lokal. Lokal di mana? Di Aceh biasanya. Setelah pemilu 2009, lanjut pemilu 2014. Nah, ini dari berapa tadi? 38 ya, dikerucutkan menjadi 12 partai politik yang lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ada sekitar 12 partai politik ya. Partai Nasdem, PKB, PKS, PDIP, PAN, Demokrat, Gerindra, Golkar, P3, PKPI. Ya, silakan kalian searching sajalah kalau ingin tahu. Terakhir kemarin adalah pemilu 2019. Nah, pemilu ini diikuti oleh yang lolos nih ya. Kalau yang daftar banyak, tapi yang lolos hanya sekitar 16 parpol atau partai politik ya. Nah, disinggung juga tadi. Nah, kalau anak-anak yang ingin mencatat, silahkan catat saja ya. Disinggung juga tadi tentang pembagian kekuasaan, Wasti. Pembagian kekuasaan itu di Indonesia itu kan ada 3 ya. Ada legislatif, ada eksekutif dan juga yudikatif. Kalau dulu ada yang namanya eksaminatif, cuman sudah ditiadakan ya. Iya. Ada WPK kalau nggak salah itu eksaminatif itu, atau DPA. Nah, kita ambil 3 sajalah. Yang sekarang itu ada legislatif, eksekutif dan juga yudikatif. Kalau legislatif itu kan kita tahu apa saja pasti MPR, DPR dan DPD. Kalau MPR itu kan gabungan dari DPR DPD ya? Iya. Betul ya? Jadi jumlah dari DPR dan DPD itu digabung menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Siapa yang tahu ketua MPR sekarang? Pasti siapa ya? Sekarang lagi di tenarnya itu di Instagram, di YouTube juga bikin channel Bambang Susatyo, Bamsud ya, Bambang Susatyo. Itu ketua MPR kita ya. Kalau DPR-nya itu ibu sekarang ya. Ibu Puan Maharani. Nah, banyak sekali lah artis-artis yang sekarang menjadi wakil-wakil rakyat, mudah-mudahan amanah. Ya, contohnya Krisdayanti. Krisdayanti. Sekarang Krisdayanti. Oh, sekarang Krisdayanti ya lagi jadi anggota dewan ya. Lalu ada eksekutif. Wasti, apa itu eksekutif itu? Eksekutif itu yang menjalankan pemerintahan. Presiden ya? Presiden, wakil presiden dan menteri-menteri. Iya, itulah eksekutif kita ya. Selanjutnya ada yudikatif atau ya lembaga yudikatif. Ya. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Iya, dan KY, Komisi Yudisial. Nah, Ya. anak-anak silakan perlu digarisbawahi bahwa itulah pembagian kekuasaan Indonesia yang sekarang sedang berjalan. Dan pasti sampai kapanpun materinya kalau tentang pembagian kekuasaan pasti itu tidak akan jauh dari legislatif, yudikatif dan eksekutif ya. Ya, Mahkamah Agung mah yang kemarin kebakaran. Nah, itu yang gedungnya kebakaran. Iya. Itu bagian dari yudikatif. Iya. Kalau kalian ketemu pengadilan berarti itu Nanti yudikatif. Kalau ketemu presiden berarti eksekutif. Kalau ketemu anggota dewan berarti legislatif. Kan ada calon legislatif kalau pemilihan. Silakan lanjut, Wasti. Ya, kemudian mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada demokrasi liberal, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli tahun 1959. Nah, demokrasi liberal ini yaitu liberal itu jadi kebebasan individu. Jadi yang dijunjung tingginya mengenai kebebasan individu. Nah, jadi sistem pemerintahannya itu ada kepala pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri ya. Iya. Jadi presiden hanya menjadi kepala negara gitu, menjabat sebagai kepala negara. Kemudian selain demokrasi liberal, di Indonesia juga pernah menerapkan demokrasi terpimpin 5 Juli tahun 1959 sampai 1965. Nah, demokrasi terpimpin ini berarti
di mana demokrasinya itu terpusat kepada presiden ya. Jadi itu adalah demokrasi terpimpin. Masih oleh Presiden Soekarno ya. Pada saat itu. Kemudian pada saat demokrasi terpimpin ini adanya dekret presiden ya, tahun 59 ada beberapa ketentuan atau yang dimuat dalam dekret presiden. Yang pertama menetapkan pembubaran konstituante, yang kedua menetapkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia. Yang ketiga pembentukan MPR sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara dalam waktu singkat. Jadi dalam dekret presiden ini harus memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Betul, ya. Kemudian ada demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru itu presidennya Bapak Soeharto ya. Nah, pada masa Orde Baru ini sudah menjalankan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Akan tetapi banyak sekali hal-hal yang melenceng dari Undang-Undang Dasar tersebut dan Pancasila. Yang pertama meruaknya hak asasi manusia, yaitu banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia pada saat itu. Kemudian adanya KKN, yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme yang semakin merajalela. Kemudian di bidang politik terjadi tirani salah satu partai politik yang pada saat itu lebih dominan itu partai politik tersebut ya. Jadi hanya partai politik yang menjabat itu yang lebih dominan gitu. Kemudian ada di demokrasi di era reformasi. Nah, era reformasi ini lebih bebas masyarakat Indonesia, bebas untuk mengemukakan pendapat, bebas untuk berpergian, bebas untuk membuat partai politik gitu ya, bebas untuk segala hal ya. Akan tetapi banyak juga yang tidak sesuai gitu, seperti sekarang banyak sekali pembunuhan ya, sama aja adanya pelanggaran hak asasi manusia gitu ya. Nah, era reformasi ini dari Presiden Abdurrahman Wahid ya, kemudian Megawati, kemudian Pak SBY dan Pak Jokowi sekarang itu masuknya ke dalam demokrasi era reformasi gitu ya. Nah, kemudian ada membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Jadi demokrasi juga harus dibangun dalam kehidupan sehari-hari ya Pak ya. Betul. Yang pertama pentingnya kehidupan yang demokratis. Nah, jadi demokrasi itu penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena paham demokrasi yang berpedoman pada asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini sesuai dengan Pancasila. Jadi kalau misalnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dapat terwujudnya demokrasi yang baik gitu ya. Tidak akan adanya saling menjatuhkan satu sama lain gitu. Kemudian yang kedua, perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokratis gitu ya. Nah, jadi memahami nilai-nilai demokrasi tersebut dan mempraktikkannya secara terus-menerus dalam membiasakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kemudian menjunjung tinggi persamaan. Nah, jadi persamaan hak derajat gitu manusia itu dijunjung tinggi gitu ya. Harkat dan derajat manusia itu sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa gitu. Dan jadi dalam kehidupan sehari-hari itu harus saling menghargai gitu dengan teman, dengan tetangga atau dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, jadi
harus seimbang antara hak dan kewajibannya, tidak boleh berat sebelah. Kalian tidak boleh hanya menuntut hak sedangkan kewajibannya tidak dilaksanakan. Diabaikan ya. Gitu. Kemudian yang ketiga ada membudayakan sikap bijak dan adil. Nah, jadi kita harus menjadi sosok yang bijak dan adil terhadap orang lain. Bukan hanya hakim atau dan sebagainya harus bijak dan adil, tapi kita juga sebagai masyarakat itu harus berperilaku Masyarakat yang baik, ya, good bijak citizen. dan adil. Atau- Ya, good citizen. Membiasakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. Nah, ini sesuai sekali dengan Pancasila ya, sila keempat. Jadi segala sesuatu itu harus dengan musyawarah dan mufakat. Iya, Itu betul. jangan seenaknya sendiri itu. Kemudian mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Nah, jadi persatuan dan kesatuan itu harus dijunjung tinggi ya Pak ya. Itu harus, itu wajib. Ya, sedikit anak-anak yang lagi mendengarkan ya. Terima kasih masih mendengarkan. Mengenai contoh demokrasi ya. Bapak akan bahas mengenai contoh demokrasi di lingkungan keluarga, dan nanti kalau misalkan sudah masuk ke sekolah di lingkungan sekolah ya Bu Asti. Iya. Nah, kalau misalkan dianggap penting silahkan dicatat saja. Ini di lingkungan keluarga dahulu. Karena sekarang lagi pada di rumah nih. Demokrasi di lingkungan keluarga ada beberapa poin atau contoh. Biasanya ini sering dilaksanakan atau sering terjadi di lingkungan keluarga. Yang pertama, kalian harus berlaku adil terhadap semua anggota keluarga tanpa ada rasa pilih kasih ya. Yang kedua, memberikan kesempatan pada semua anggota keluarga untuk memberikan saran, kritik demi kesejahteraan keluarga. Jadi kalau ada curhat lah, jangan sampai ditutup-tutupi Jangan dengan sampai orang dipendam sendiri. ya, dengan orang tua, bisa jadi rawat gitu, dipendam. Iya. Dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak gitu kan. Lalu mengerjakan tugas rumah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga. Misalkan adik bagian ngepel, kakak bagian nyuci atau bagi tugas. Jangan sampai dia main HP, nonton TV, nonton YouTube, TikTokan. Sedangkan adik disuruh-suruh gitu. Atau misalkan di rumahnya lagi sendirian diantepkan sampai barala, itu kan ya nggak boleh lah. Jadi harus punya tanggung jawab, intinya itu harus punya tanggung jawab. Jangan sampai merasa punya sikap non acuh teh apatisnya. Iya. Jadi merasa cuek gitu, rek ningali barala, rek ningali kalotor, rek ningali pokoknya mah watados itu janganlah. Jadi harus benar rasa tanggung jawab. Saling menghormati dan menyayangi antar sama anggota keluarga. Tong parasea dilanjut parasea itu kan nggak ada rasa menyayangi. Harus saling menghormati, ke yang lebih tua kalian harus hormat, ke yang lebih muda harus sayang, harus menyayangi antar sama anggota keluarga saja dulu. Lalu menempatkan ayah sebagai kepala keluarga serta menghormati kedudukan tersebut. Kita harus hormat kepada ayah ya, karena beliau sebagai kepala keluarga kita. Lalu nomor selanjutnya melakukan rapat apabila nih ada masalah dalam keluarga, lebih baik musyawarah. Meskipun dalam lingkup keluarga, apa salahnya kalau kita melaksanakan musyawarah atau rapat kecil lah. Jangan sampai dipendam artinya jadi bom waktu. Lalu memahami tugas dan kewajiban masing-masing dalam keluarga tadi sudah. Mengatasi masalah dan saling menghargai. Nah ini penting, saling menghargai perbedaan pendapat. Karena misalkan tadi kalau disinggung dari demokrasi kan bebas mengungkapkan pendapat ya, asal itu positif. Kalau pendapatnya yang negatif ya jangan diutarakan. Kalau yang pendapatnya sifatnya membangun atau misalkan dijadikan sebagai motivasi, apa salahnya diutarakan atau diungkapkan lah pendapatnya apa gitu kan. Ya tapi jangan mengandung unsur sara juga. Nah itu kalau pendapatnya mengandung unsur sara kan nggak boleh sekarang. Karena ada UU ITE ya. Iya. Kalau misalkan bikin pendapat ya di status di media. Media sosial. Ya, di media sosial. Tapi pendapatnya mengandung unsur sara bahaya. Bisa aya nu screenshot lah. Jadi yang penting-penting saja lah, yang sifatnya membangun, sifat jadi motivasi buat orang banyak, itu boleh. Lalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Iya. Contohnya misalkan lagi hujan gede, susukan mangpet, kan itu kepentingan bersama, bisa ke rumah tetangga, banjir kan itu menyebabkan orang banyak regan itu kayak imah orang, tapi jangan lihat seperti itunya. Kita harus lihat tuh untuk kepentingan siapa nih, untuk kepentingan bersama, kerja bakti ya.
ngaronda gitu kan. Kalau yang udah gede ngaronda gitu kan. Nah itu demokrasi di lingkungan keluarga. Sekarang demokrasi di lingkungan sekolah, Bu Asti. Ya. Nanti nih adik-adik atau para peserta didik semua di SMK 1 sekolah lagi nih, KBM biasa. Ini ada beberapa contoh kecil tentang demokrasi di lingkungan sekolah. Yang pertama pemilihan OSIS biasanya ya, Bu Asti. Iya, Ini rutin nih di benar. SMK 1. Setiap 1 tahun sekali pasti melaksanakan yang mana namanya Pilkatos atau pemilihan ketua OSIS ya. Itu contoh kecil melaksanakan demokrasi ya. Karena sistemnya itu kan hampir sama dengan pemilu. Ada bilik suara, ada pencoblosan, ada penghitungan, sampai ada celup jari ke tinta juga ada. Lalu pembagian tugas piket yang merata dalam kelas. Nah, kadang-kadang KM ini sebagai apa namanya Pemimpin kelas. pemimpinnya, eksekutifnya gitu ya, Iya. kudu bisa adil tuh dalam memberikan tugas piket supaya rata, jangan sampai pilih kasih tadi Bu Asti. Ya jangan sampai nanti yang hari ini piket yang besoknya pada nggak piket. Itu. Lalu interaksi dan komunikasi yang lancar, terutama antar guru, siswa dan orang yang ada di lingkungan sekolah. Jadi komunikasi aktif gitu ya. Iya. Jangan sampai pasif. Cicing we kuuleun gitu kan. Nah, ingat ulangnya kan palaur itu budak teh kunaon. Jadi harus interaksi dan komunikasi yang lancar gitu kan. Pelaksanaan upacara dengan bergantian sebagai petugas upacara. Nah, ini contoh salah satu contoh kecil tentang demokrasi Di sekolah. di sekolah. Upacara piraku di lapang sorangan di sekolah itu. Bisa di sekolah. Ya gantian kan siswa di sekolah Ya. banyak ya per kelas Per misalnya. kelas, nah itu betul. Menghadiri acara yang diadakan sekolah dengan tertib. Nah, ikut berpartisipasi dalam OSIS serta kegiatannya. Nah, nanti kalau udah mulai biasa lagi ikuti kegiatan-kegiatan OSIS. Ikut serta dalam kegiatan politik di sekolah tadi ya, pemilihan ketua OSIS, ketua kelas, sampai milih KMOG itu salah satu contoh demokrasi. Demokrasi. Tanpa kita sadari bahwa kita sudah melaksanakan demokrasi ya. Ya sebetulnya bertanya kepada guru juga itu termasuk contoh demokrasi. Iya. Mengumpulkan pendapatnya atau ketika tidak paham gitu ya. Bertanya gitu. Itu contoh kecil demokrasi. Ya implementasi lah, kita bicara tentang implementasi. Jangan sampai kita pusing, aduh demokrasi teh kieu terus itu berkaitan dengan politik, politik teh geuningan kieu. Atau nggak mikir kaluhur lah kita sebagai siswa mah. Hal-hal sederhana saja lah yang sering kita lakukan setiap hari gitu ya. Iya. Setiap hari, setiap waktu, itu kan contoh kecil tanpa kita sadari bahwa kita sudah melaksanakan demokrasi sebagai perwujudan dari tadi masyarakat yang baik atau rakyat yang baik ya, the good citizen teh. Memberikan usul, saran dan pesan kepada pihak sekolah dan kepentingan kemajuan sekolah. Nah, saran boleh disampaikannya kepada pihak sekolah, ke guru. Kalau misalkan ke kepala sekolah, kalau misalkan itu baik ya sah-sah saja ya, sampaikan saja. Di forum misalkan ada rapat, kepala sekolah ngundang semua KM nih dikumpulin, Ya. seluruh angkatan, tanya jawab silakan saja, asal tadi dengan baik cara menyampaikan, jangan sampai dengan arogan, dengan emosi gitu kan. Ya tadi kan ada kecerdasannya ya, Ya, gitu. Demokrasi harus sesuai dengan kecerdasan gitu. pakai intelektual lah gitunya. Jangan sampai Jangan mengemukakan pendapat tapi jeung emosi, dengan dibarengi dengan emosi akhirnya tidak akan tersampaikan. Yang ada kalah kapas ya, yang ada Ya. kalah berantem gitu kan. ribut gitu. Ya. Ribut. Nah, itu. Jadilah contoh apa masyarakat yang baik, karena siswa juga meskipun belum 17, pas saya belum 17, tapi kan kalau diamnya di Sekolah. di masyarakat disebutnya masyarakat saja. Kalau di sekolah aja berarti warga masyarakat sekolah gitu. Menulis artikel, pendapat, opini di majalah dinding. Nanti kalau ada mading, sudah ada mading nih, bikin pendapat, nulis artikel silakan. Ya itu bisa dikembangkan ya Pak ya, bisa kita mengirimkan ke koran gitu ya. Itu. Itu bisa menghasilkan uang juga gitu. Nah ini hadir di sekolah tepat waktu, bagian dari demokrasi juga nih. Hak dan kewajiban di situ Iya. bermain ya. Hak kita sebagai pelajar apa, kewajiban kita sebagai pelajar apa. Salah satu kewajibannya adalah hadir di sekolah tepat waktu. Kalau sudah hadir tepat waktu kan haknya pasti tersampaikan. Apa haknya? Yang mendapat pendidikan atau pengajaran dari guru disampaikan. Kalau misalnya telat kan gimana kita mendapatkan Hak. ilmu ya. Haknya sebagai siswa, sementara kita aja telat gitu kan. Lalu saling menghargai pendapat orang lain dalam lingkup sekolah. Biasanya kan di sekolah mah lamun aya anu
Kalau ada misalkan yang beda pendapat sedikit, wah ngambek itu Bu Asti. Gutreng gitu. Gentreng silih sebrit baheula mah zaman saya aya istilahna teh Dilabrak. gitu. Naonnya lain dilabrak. Nya gitulah gitu. Disentek. Baheula mah zaman disentek gitu kan. Disentek aya anu beda pendapat geng-gengan disentek. Padahal ukur beda pendapat di kelas pada si eta teh asup jadwal piket. Akhirnya kan Disentek nah kebanyakan. itu jadi disentek. Ya gitulah anak-anak, kita rileks saja santai saja dalam menjelaskan tentang demokrasi, karena kalau dibawa pusing demokrasi plus Pusing. politik pasti akan mumet pikirannya, apa itu demokrasi. Kalau tadi dikaitkan dengan demos dan kratos liur deh gitu, lebih pusing lagi. Tapi kalau kita implementasikan dalam kehidupan sehari, contoh-contoh kecil yang Bapak barusan katakan, pasti kalian berpikir gening demokrasi itu mudah, simple. Gening apa ternyata demokrasi itu sudah saya lakukan selama saya di sekolah, selama saya di rumah. Gitu kan. Nanti kalau ada tugas nih, di classroomnya yang misalkan berikan contoh tentang demokrasi, silakan kalian ulas kembali yang barusan Bapak dan Bu Asti jelaskan. Karena kalau misalkan kalian terlalu memikirkan tentang pengertian, pasti akan pusing. Tapi kalau lebih ke implementasi atau ke contoh, biasanya anak-anak langsung mengerti tentang demokrasi. Begitu ya Bu Asti? Iya, betul. Silakan Bu Asti. Silahkan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Boleh. Bisa melalui WhatsApp Bu Asti atau misalkan WhatsApp saya, mau saran pendapat gitu kan. Ya. Jadi kalau demokrasi itu kan karena berkaitan dengan politik ya Pak ya. Betul. Jadi ada yang namanya budaya politik gitu ya. Iya. Ada yang namanya parokial, kaula, dan partisipan. Nah, itu. Kalau parokial itu jadi seseorang itu benar-benar tidak peduli sama kebijakan pemerintah, dan masih tradisional gitu pemikirannya. Biasanya itu sabodo gitu ya sama yang namanya pemilu. Kan wae gitunya. Iya, Rek golput cenah lieur. Nah, itu karena terlalu banyak calon gitunya, kandidat, akhirnya masyarakat suka pusing gitu. Ya, kemudian ada yang namanya kaula, yaitu jadi seseorang itu tahu dan paham mengenai politik, pemerintahan gitu, kebijakannya, tapi pasif, nggak berbuat banyak. Iya. Nah, ini sebetulnya yang bahaya gitu ya. Jadi tidak peduli terhadap negaranya, bisa disebut seperti itu. Kemudian ada yang namanya partisipan. Kalau partisipan itu paham mengenai politik dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan politik. Iya. Nah, jadi ketika ada pemilu, dia berpartisipasi aktif, bisa mengikuti menjadi panitia KPU-nya atau menjadi Banwaslu ya. Ya, itu namanya partisipan. Apa itu Bawaslu? Badan Pengawas Pemilu. Iya. Badan Pengawas Pemilu, ada Bawaslu ya. Yang yang mengawasi jalannya pemilu dari mulai pencalonan bakal calon sampai akhirnya diputuskan siapa yang menang, diawasi oleh Bawaslu gitu ya. Ya, biasanya kalau setiap pemilu itu di daerahnya masing-masing itu pasti ada pengawas pemilunya itu dari setiap partai politik gitu ya. Ada Pak, Bawaslu, ada Panwaslu ya. Sampai ada PPK kalau saat itu. Kalau di lingkungan desa juga ada pengawas pemilunya pada saat itu ya. Ya, silakan. Kalau yang mau bertanya, ada juga yang itu. Silakan mengenai demokrasi Pancasila. Nah, setelah berarti hari ini beres ya untuk menjelaskan tentang bab demokrasi. 2 ya, tentang demokrasi. Kalau misalkan yang buku di e-booknya berbeda, bisa dikonsultasikan saja langsung ke guru mata pelajaran masing-masing. Ya, jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan berbeda materinya, cuman biasanya ada uji kom ya atau evaluasi tiap bab ya per bab. Nah, evaluasi dari kemarin ya anak-anak tentang PTS ya, Bapak harapkan nanti ke depannya apabila ada ujian-ujian seperti lagi PTS atau PAT, tolong bersikap aktif lah, jangan sampai merasa tadi cuek, jangan sampai kenwe, jangan sampai seperti usahakan dikerjakan, karena itu juga sebagai poin evaluasi bagi kita ya.
dari kemarin kan hampir alhamdulillah sekitar 80% lah ada yang mengerjakan PTS, tapi yang belum untuk kedepannya diperbaiki lagi, jangan sampai merasa acuh, jangan sampai ada alasan-alasan yang lainnya. Itu silakan bagi anak-anak yang akan bertanya. Ada Bu Asti yang bertanya? Tidak ada. Nah, baik, kalau tidak ada yang bertanya, Bapak akan bacakan nih rangkuman atau intisari dari materi bab 2 tentang dinamika demokrasi Pancasila. Jadi anak-anak yang di rumah yang ingin mencatat sambil mendengarkan yang poin-poin pentingnya, ini adalah intisari atau rangkuman dari bab 2 tentang dinamika demokrasi Pancasila. Bapak ulas sedikit. Jadi demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat atau yang dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ya. Lalu negara demokrasi ini dimaknai sebagai negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan negara atas negara ya. Selanjutnya, ciri-ciri pokok berjalannya proses demokrasi di suatu negara, di antaranya ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Lalu yang nomor 2, adanya pemisahan pasti kekuasaan ya. Ada pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan pemerintahan, dari ada legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Selanjutnya ada mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Dan menurut Melvin, terdapat 11 prinsip-prinsip dasar yang harus ada di suatu negara demokrasi. Jadi ke-11 prinsip itu diantaranya adalah konstitusionalisme atau konstitusionalisme. Yang kedua, democratic election atau pemilihan yang demokratis ya. Karena asas pemilu di Indonesia itu kan luber dan jurdil. Luber dan jurdil. Ada yang kelewat. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itu asas luber jurdil. Luber jurdil. Itu adalah asas pemilihan umum di Indonesia. Yang ketiga ada state and local government atau negara dan pemerintah daerah. Karena kita sudah ada sistem OTDA ya, otonomi daerah. Jadi daerah itu diberikan kewenangan secara penuh untuk mengurusi rumah tangganya sendiri gitu kan. Daerahnya sendiri. Daerahnya sendiri gitu kan. Kalau dulu kan segala sesuatunya di pusat. Di pusat ya. Bisa dibayangkan kalau misalkan bikin ada KTP kudu ke pusat. Terus ada kebakaran misalkan di Lembang, pemadam kebakaran di Jakarta. Wah, kapan nyampenya? Kebakaran atau di Lembang keburu hancurnya. Lalu ada creation of law atau pembuatan hukum. Biasanya DPR nih yang selalu buat undang-undang ya. Ada an independent judiciary atau peradilan yang independen. Ada power of president, kekuasaan presiden. Ada rule of free media, media yang bebas. Ada rule of interest group, peran kelompok kepentingan. Ada public rights to know atau hak publik untuk tahu. Protecting minority rights atau melindungi hak-hak minoritas. Nah, yang terakhir ada civilian control of the military atau kontrol sipil terhadap militer. Selanjutnya, kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan situasi demokratis dalam kehidupan masyarakat suatu negara antara lain kekuasaan. Patut terus digarisbawahi nih anak-anak. Kekuasaan, keadilan, kesejahteraan, peradaban, afeksi, keamanan, dan kebebasan. Lalu ciri utama dari sistem demokrasi adalah tegaknya hukum di masyarakat atau law enforcement dan diakuinya hak asasi manusia atau HAM atau human rights oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara. Selanjutnya ringkasannya itu langkah awal demokratisasi di Indonesia dimulai saat diterbitkannya maklumat Wapres Wakil Presiden nomor 10 tanggal 3 November 1945. Yang berisi anjuran untuk membentuk partai politik atau parpol. Langkah berikutnya yang dilakukan pemerintah adalah merencanakan pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota DPR yang akan diselenggarakan pada tahun 1946. Lalu terbitnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953, kemudian menetapkan pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia yaitu pada tahun 1955. Tadi sudah diulas ya.
Periode perkembangan demokrasi yang pernah dilaksanakan di Indonesia antara lain demokrasi liberal 17 Agustus tahun 50 sampai 59, lalu demokrasi terpimpin 5 Juli 59 sampai 1965. Ada demokrasi Pancasila pada Orde Baru tahun 66 sampai 98 dan juga demokrasi di era reformasi. Dan sekarang kita kan demokrasi di era reformasi ya karena sudah dari 1909 ke sini. Perilaku demokrasi yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain menjunjung tinggi persamaan, lalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, membudayakan sikap bijak dan adil, membiasakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Seperti itu rangkuman dari bab 2 ini ya, tentang dinamika demokrasi Pancasila itu Bu Wasti. Jadi diharapkan demokrasi ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Pak. Betul. Ya anak-anak, silakan apabila ada yang ditanyakan bisa di chat saja. Kita sharing bersama-sama, kita dengar pendapat. Ini terima kasih nih yang sudah memberikan semangat. Yang sudah memberikan semangat, terima kasih. Tambahan kopi nak, sarang odading nak. Wah bisa request lagu. Nah nanti kalau sudah beres silakan Anda bisa request lagu ke operator ya. Seperti itu. Nah, semangat Pak, siap, hatur nuhun. Ya. Bagaimana? Ada pertanyaan anak-anak? Pak YouTube sinyalnya lemot. Tamat imaman. Nih, ada pertanyaan katanya Pak, ada upami politik mecusuar teh naon pas zaman Soekarno katanya, dari Riko TKR 3. Siapa yang ngajak Bu Wasti? Iya. Politik mercusuar. Ya. Pada zaman era Soekarno. Ya, kita akan sedikit membahas tentang politik mercusuar. Kayaknya anak-anak ini sudah tahu nih jawabannya, cuman beren penasarannya. Biasanya anak-anak masuk mancing ya, ngetes gitu. Jadi politik mercusuar ini adalah sebuah politik luar negeri. Politik luar negeri kan Indonesia sebetulnya teh namanya bebas aktif. Tapi pada saat itu ada politik mercusuar, jadi sebuah kebijakan politik luar negeri ya, yang ditempuh pada periode demokrasi terpimpinnya jelas pada saat Soekarno. Jadi kebijakan ini ditandai dengan pelaksanaan pesta olahraga besar-besaran bernama GANEPU atau Games of the New Emerging Force yang berlangsung antara tahun 1962 sampai 1967. Itu ya tentang politik. Jadi politik luar negeri, nah ini salah satu contoh politik luar negeri. Ya terima kasih kepada siapa nih? Riko yang sudah meluangkan waktunya untuk bertanya di kesempatan pertemuan atau on air kita bareng Radio 1 ini di pertemuan bab 2. Nah mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya ada yang lebih aktif lagi bertanya agar kita lebih sharing ilmu lah, dengar pendapat gitu ya. Baik, alhamdulillah Bu Asih ya, pertemuan hari ini berjalan dengan lancar. Ada yang bertanya, ucapkan terima kasih. Ada yang memberi semangat juga, terima kasih. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian tetap sehat dan juga tetap optimis ya. Kita bisa lebih baik ke depannya, lebih semangat lagi, jangan kendor gitu ya. Jangan lupa 3M dipakai, memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Seperti itu kita bagian sebagai masyarakat yang baik tentunya harus selalu mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 agar semuanya sehat, semuanya selamat. Terima kasih anak-anakku yang sudah mendengarkan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila tadi dari mulai awal sampai beres barusan ada hal-hal yang salah ya Bu Asti, karena mutlak kesalahan dari kami ya. Kalau ada yang mencari ilmu lagi silahkan, di berbagai media juga ada. Terima kasih atas perhatiannya Bu Asti, terima kasih.
Dan juga Radio Student sudah memfasilitasi. Atas perhatiannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.